Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PPT dari hasil UAS Agama Hindu dari nomor 14. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iputu Bainanda Surya, dapat dipanggil Bayu, dengan NIM 2115051019 dari program studi S1 Pendidikan Teknik Informatika, jurusan Teknik Informatika. Nah, baik, di sini yang pertama ada daftar isi. Nah, di mana ada 10 bagian. Baik, sekarang kita langsung masuk ke bagian yang pertama, yaitu kelebihan Banten. Di sini saya mendapatkan 4 kelebihan Banten, yaitu yang pertama dari makna. Nah, Banten memiliki arti simbolik dan filosofis yang tinggi, yang dipadukan dengan seni. Nah, seni rupa dan seni rias. Banten adalah sarana upacara sebagai ungkapan rasa syukur kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Nah, faktor seni memicu terciptanya suasana hening, tenang dan khusyuk yang sakral ketika bersembahyang, sehingga tercapai pemusatan pikiran yang tenang menuju ide Sang Yang Widi Wasa. Nah, kemudian ada kelebihan lain, yaitu menurut lontar Yagnya Prakerti dan lontar Kusumadewa, terdapat unsur alam yang digunakan dalam Banten, yaitu ada Mataya, yaitu yang terdiri dari tumbuh-tumbuhan, kemudian Maharya yang berasal dari sesuatu yang lahir seperti sapi, kambing, dan lain-lain. Kemudian Matiga, unsur Banten yang berasal dari telur atau yang ditetaskan seperti ayam dan itik. Kemudian logam seperti tembaga, perak, timas, dan lain-lain. Kemudian ada air atau cairan, yang dimana ada 5 zat cair yang disebut panca amerta. Kemudian ada api yang wujudnya berupa dupa dan dipa. Kemudian angin yang berupa asap dan harum. Kemudian kita masuk ke yang nomor 2, yaitu nilai-nilai yang harus dilakukan agar terhindar dari korupsi. Nah, di sini saya mendapatkan 2 nilai-nilainya. Yang pertama itu Trikaya Parisuda. Trikaya Parisuda adalah 3 dasar perilaku yang disucikan, di mana terdapat 3 bagian, yaitu manacika, yang berarti berpikir yang benar. Nah, langkah-langkah yang berpikir yang benar adalah dengan melakukan persemedian, kemudian menenangkan pikiran, melakukan yoga, serta sembahyang. Dari kegiatan tersebut akan menimbulkan rasa nyaman dan tentram, sehingga membuat pikiran menjadi jernih. Kemudian yang kedua yaitu wacika, yaitu berkata yang benar. Berkata yang benar itu muncul dari pikiran yang sehat dan bersih. Ketika pikiran sudah bersih, otomatis perkataan juga akan mengikuti pikiran. Untuk menghindari perkataan yang tidak benar dari lingkungan sekitar, diri sendiri harus mampu berpikir untuk tidak mengikuti atau membuat sebuah barir dan menyaring kata-kata sehingga perkataan yang keluar adalah perkataan yang benar. Kemudian yang ketiga itu kaika, adalah berbuat yang benar. Ketika pikiran dan perkataan sudah benar, maka perbuatan juga secara otomatis akan berbuat yang benar. Pikiran adalah kunci. Ketika pikiran sudah benar-benar matang untuk berbuat kebaikan, maka seluruh indera akan mengikuti kehendak dari pikiran. Jadi perbuatan yang benar berasal dari pengendalian pikiran. Pengendalian pikiran dapat dilatih dengan persembahyangan, bersemedi, berlatih yoga, dan masih banyak lagi. Kemudian yang selanjutnya itu catur purusa arta, yaitu 4 tujuan hidup manusia. Terdapat 4 tujuan hidup, antara lain dharma, arta, kama, dan moksa. Dharma adalah kebaikan. Nah, kebaikan ini yaitu yang pikiran yang baik, murni, dan tidak ternoda. Apapun yang dikerjakan harus berdasarkan dharma, sehingga mendapatkan karma baik. Nah, arta itu harta benda. Korupsi adalah implementasi dari arta, namun tidak berdasarkan dharma, di mana ia hanya mencari kekayaan tanpa ada unsur kebaikan. Jadi, nilai yang harus dilakukan adalah arta berdasarkan dharma. Jadi, mencari kekayaan, namun berdasarkan kebaikan. Kemudian yang ketiga itu kama. Kama adalah keinginan atau nafsu. Nah, korupsi juga adalah nafsu buruk yang tercantum dalam satripu, yaitu kama. Dalam kama yang berada di catur purusa arta adalah keinginan yang baik. Jadi dengan kama dan dharma disatukan, jadi nafsu atau keinginan yang berdasarkan dharma, maka akan dapat terhindar dari kasus korupsi. Dan yang terakhir itu moksa, yaitu bersatunya Atman dengan Brahman. Itu adalah tujuan terakhir dalam kehidupan manusia, yaitu lepas dari keinginan keduniawian dan berfokus hanya padanya. Moksa adalah bersatunya Atman dengan Brahman untuk mencapai kebahagiaan abadi.
Kemudian yang selanjutnya adalah nilai-nilai yang dilanggar pada prostitusi online. Nah, nilai-nilai yang dilanggar adalah 2, yaitu catur pursa arta serta trikaya parisuda. Sedangkan untuk satripu itu adalah nilai-nilai yang harus dikekang atau dikendalikan. Nah, seperti sebelumnya, catur pursa arta ini adalah 3 tujuan hidup, 4 tujuan hidup. Nah, yang dilanggar itu adalah 3, yaitu dharma, arta, dan kama. Nah, jadi dengan mencari arta atau kekayaan tanpa berdasarkan dharma, itu melanggar konsep dari arta, yaitu bagian dari catur pursa arta. Kemudian ada kama. Kama di sini terdapat pada satripu juga. Yang dilanggar adalah pada catur pursa arta. Karena nafsu yang seharusnya bersifat baik itu menjadi bersifat negatif yang terdapat pada satripu. Sedangkan di kama itu dilanggar. Kemudian ada trikaya parisuda. Trikaya parisuda yaitu berpikir yang baik, yaitu manacika, wacika, berkata yang baik dan benar, kemudian berbuat yang baik yang benar, yaitu kaika. Nah, ketiga bagian tersebut dilanggar ketika melakukan prosesi online. Terdapat solusi yang dapat diberikan, yaitu yang pertama, pemberian kebijakan. Nah, di sini pemberian kebijakan ini terdapat pada pemerintah dan masyarakat, di mana bisa pemerintah melakukan cyber. Nah, baik, di mana pemerintah dapat menjadi verifikator, di mana layanan seperti WA, micet, dan lain-lain akan diverifikasi terlebih dahulu oleh pemerintah. Pemerintah juga dapat memberikan pengaruh kepada situs atau serta sumber-sumber atau akun-akun yang terkait dengan prostitusi online, sehingga dapat mengendalikan hal tersebut. Kemudian pemerintah juga dapat bekerja sama kepada layanan internet seperti Google, sehingga dapat memantau dan mengendalikan situs-situs online prostitusi online. Kemudian dari pihak masyarakat juga dapat langsung ikut membantu atau memerangi prostitusi online. Kemudian dari segi pendidikan adalah hal yang sangat penting. Dengan berpendidikan, maka orang akan menjauhi tindak negatif seperti prostitusi online. Pendidikan dapat berupa dari pemerintah seperti sekolah maupun dari rumah atau ajaran-ajaran dari orang tua. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pendekatan diri kepada Tuhan. Pendekatan diri dapat dilakukan dengan sembahyang, maturan, serta hal-hal yang bersifat positif lainnya. Nah, ketika hal yang paling penting itu adalah ketika melakukan semedi, yaitu mengosongkan pikiran, maka seorang akan mendapatkan ketentraman batin dan dapat berpikir jernih. Hal tersebut dapat menstimulasi seseorang untuk menghindari hal negatif serta dapat menahan nafsu buruknya. Nah, baik, selanjutnya itu adalah nilai-nilai yang didapat dan dipelajari dari panti asuhan. Nah, saat saya observasi panti asuhan ke Tabanan Kota, yaitu Yayasan Gayatri Widya Mandala. Nah, pada yayasan tersebut yang didapatkan adalah Trihitakarana, yaitu Paryangan, Palemahan, dan Pawongan. Dimulai dari Paryangan. Paryangan adalah kegiatan persembahyangan. Pada hasil observasi kami, Yayasan Gayatri Widya Mandala sangat percaya dengan kekuatan mantra Gayatri. Nah, hal tersebut dibuktikan dengan hal yang dijual di sana, seperti dupa. Dupa tersebut sudah dimantrai oleh Gayatri Mantra. Kemudian ada air minum juga. Mereka sangat percaya dengan Gayatri Mantra. Kemudian bukan hanya itu, kegiatan persembahyangan sehari-hari yaitu Trisandhya dilakukan secara taat 3 kali sehari. Kemudian ketika hari raya, contohnya ketika Siulatri, anak-anak diajak untuk ikut berpuasa. Kemudian Palemahan yaitu kegiatan hubungan dengan lingkungan. Pada Yayasan Gayatri Widya Mandala, lingkungan sangat terjaga dengan baik. Terdapat taman atau lapangan yang asri dengan rumput-rumput yang hijau dan asri. Kemudian Pawongan adalah kegiatan antar sesama. Pada Yayasan Gayatri Widya Mandala, kegiatan mengasuh antar anak dapat dibilang juga sebagai tutor sebaya. Terjadi dengan sangat baik, di mana anak yang sudah dewasa atau jenjangnya lebih tinggi wajib memiliki 1 adik asuh.
Kegiatan antar sesama juga ditunjukkan ketika pembagian pekerjaan rumah atau piket, seperti bersih-bersih, memasak, dan lain-lain. Baik, selanjutnya itu adalah hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi. Nah, kepasrahan adalah sifat merelakan. Perlu diketahui bahwa apa yang sedang kita miliki saat ini hakikatnya bukanlah milik kita. Itu semua hanyalah titipan yang harus kita jaga sebaik mungkin. Ketika Tuhan mengambilnya kembali, maka kita harus rela, karena pada dasarnya itu semua dulunya bukan milik kita. Jika dikaitkan dengan korupsi, maka sang pelaku atau koruptor pastinya tidak menyadari arti kata pasrah, di mana segala sesuatu yang kita miliki hanyalah titipan Beliau. Tuhan pasti dapat mengambilnya kapanpun. Ketika itu terjadi, maka seseorang yang bijaksana pasti akan rela. Namun jika itu koruptor, maka ia akan merasa kesal, marah, dan menyesal. Mengapa aku ketahuan berkorupsi? Nah, seperti itu. Kemudian contohnya adalah pasrah akan penyakit, di mana pasrah di sini bukan berarti tidak berusaha. Kita harus berusaha. Nah, pasrah adalah jalan terakhir, di mana setelah kita berusaha semaksimal mungkin, namun masih tetap tidak ada hasil, maka jalan terakhir adalah berpasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mengangkat penyakit ini. Nah, itulah merupakan hal tertinggi bagi umatnya. Kemudian, yang selanjutnya itu adalah hubungan keselarasan pikiran, perkataan, perbuatan dengan yoga dan pranayama. Nah, keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan sangat berhubungan dengan yoga serta pranayama. Yoga adalah satu sistem dalam filsafat Hindu yang didirikan oleh Maharshi Patanjali dengan tujuan untuk mengendalikan aktivitas pikiran dan merupakan media menyatukan roh pribadi dengan roh tertinggi, yaitu Tuhan Maha Esa. Yang selanjutnya itu pranayama, adalah latihan untuk mengatur nafas. Prana artinya energi kehidupan dan yama berarti kontrol. Latihan pranayama akan dilakukan dengan menarik nafas, mengembuskan nafas, dan menahan nafas dalam waktu tertentu yang bertujuan menghubungkan tubuh dan pikiran, serta untuk mensuplai oksigen pada tubuh. Kemudian yang selanjutnya itu makna dari Bhagavad Gita. Nah, ungkapan Bhagavad Gita dalam bab Bhakti, Krishna mengajarkan dalam Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidakterikatan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala sesuatu yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Nah, makna yang terdapat dalam Gita yang disampaikan oleh Krishna tersebut sangatlah dalam. Dalam Gita tersebut menandai kata keduniawian dan keberadaan Tuhan yang dapat dilihat bahwa setiap insan memang harus memenuhi kebutuhan keduniawian untuk hidupnya, namun tidak merupakan kewajibannya untuk bersembahyang dan memuja Yang Maha Kuasa. Sekaligus dengan ingat kepadanya, maka hidup akan menjadi lebih berbakti dengan apa yang diberikan. Gita ini bermakna juga sebagai himbauan bahwa seorang manusia tidak seharusnya mengejar keduniawian yang penuh fana ini secara berlebihan sehingga melupakan Tuhannya sendiri. Semua yang dilakukan harus seimbang dengan kewajiban yang akan dilaksanakan, sehingga hidup akan senantiasa terbakti. Baik, yang selanjutnya itu apakah ngaben masih perlu dilakukan? Nah, ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Upacara ngaben merupakan suatu ritual yang dilaksanakan untuk mengembalikan roh leluhur ke tempat asalnya, yaitu mempercepat. Ngaben dalam bahasa Bali berkonotasi halus yang sering disebut palebon. Palebon berasal dari kata lebu yang artinya pratiwi atau tanah. Palebon artinya menjadikan pratiwi atau abu. Untuk menjadikan tanah itu ada dua cara, yaitu dengan cara membakar atau ngaben serta menanam ke dalam tanah. Tujuan dari upacara ngaben adalah mempercepat raga sarira agar dapat kembali ke asalnya, yaitu Panca Maha Bhuta di alam ini, dan bagi Atma dapat cepat menuju alam Pitra. Landasan filosofis ngaben secara umum adalah Pancasrada, yaitu 5 kerangka dasar agama Hindu, yaitu Brahman, Atman, Karmapala, Samsara, dan Moksa. Sedangkan secara khusus ngaben dilaksanakan karena wujud cinta kepada para leluhur dan bakti anak kepada orang tuanya. Upacara ngaben merupakan proses pengembalian unsur Panca Mahabhuta kepada Sang Pencipta. Ngaben juga disebut sebagai Pitra Yatnya, yaitu lontar yama purwana tatu. Pitra yang artinya leluhur atau orang yang mati, sedangkan yatnya adalah persembahan suci yang tulus ikhlas. Ngaben jika dilakukan secara individu atau satu keluarga memang sangat mahal. Solusi untuk masalah tersebut terdapat dua, yaitu dengan ngaben massal yang dilakukan di desa Pakraman, kemudian ngaben yang dilakukan di krematorium.
Kedua solusi ini memiliki konsep yang sama, di mana ngaben dilakukan lebih dari satu atau lebih dari dua keluarga, sehingga biaya untuk pembuatan banten serta sulinggih juga terpangkas. Nah, menurut saya, upacara ngaben itu masih perlu dilakukan karena itu adalah salah satu tradisi Hindu Bali yang sangat terkenal. Nah, jika terkenal itu dikesampingkan, maka ngaben adalah budaya yang sudah ada sejak dahulu dan sudah mendarah daging. Sama halnya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ketika berkibarnya bendera merah putih. Ngaben pun juga demikian. Ngaben adalah suatu upacara yang tidak bisa dipisahkan dari Hindu Bali dan sangat bermakna. Baik, selanjutnya adalah realitas. Orang Hindu lebih semangat melakukan upacara yatnya besar daripada menyumbang untuk anak miskin. Nah, mengapa banyak orang Hindu lebih bersemangat untuk melakukan upacara besar-besaran daripada bersedekah untuk menyumbang kepada anak miskin? Karena sifat dari manusia itu sendiri. Sifat manusia lebih suka mementingkan diri sendiri atau memprioritaskan diri sendiri daripada orang lain. Ketika melakukan upacara besar-besaran, tujuannya pasti untuk sanak keluarga maupun diri sendiri. Sedangkan bersedekah atau menyumbang adalah kegiatan menolong atau membagi kekayaan kepada orang yang tidak dikenal. Jadi terdapat rasa ragu dan rasa bimbang. Nah, baik, yang terakhir yaitu Bhagavad Gita bab 18 sloka 78 serta contoh pelaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bhagavad Gita bab 18 sloka 17 yaitu Krishna dan Arjuna adalah tokoh yang memiliki karakteristik mulia yang dapat diibaratkan air dengan sesama air, sehingga muncullah bahwa kekayaan, kejayaan, kekuatan luar biasa dan moralitas di tengah-tengah mereka. Hal yang timbul adalah dharma yang timbul dari seseorang pemilik sifat dharma. Secara logika, makna yang berbeda-beda pada setiap sudut pandang. Sudut pandang yang pertama dapat dilihat dari rumus matematika di mana positif dengan positif akan tetap positif. Hal tersebutlah yang menggambarkan dan memaknai sloka tersebut sebagai bentuk implementasi dalam kehidupan, yaitu dengan berbuat baik antar sesama, maka orang di sekitar kita akan turut serta menabur kebaikan, sehingga menimbulkan kesejahteraan yang tentunya memiliki hubungan pada salah satu bagian trihita-karana, yaitu pawongan, hubungan manusia dengan manusia. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita menolong seseorang nenek yang menyeberang di pinggir jalan. Kemudian ada juga di lain waktu nenek membawa beban yang berat, lalu di jalan akan dibawakan oleh seseorang. Nah, pada saatnya karma baik akan didapat kepada dua orang tersebut yang membantu nenek tersebut. Bisa langsung dari sang nenek maupun dari salah satu keluarga yang berhubungan dengan sang nenek. Nah, salah satu contohnya itu nenek adalah pemilik toko buah, maka yang menolong tadi akan mendapatkan buah sebagai bekal. Dapat juga contohnya itu ketika yang tadi membawakan belanjaan itu terlibat kecelakaan. Ternyata yang menjadi dokter adalah anak sang nenek. Siklus perbuatan baik akan terus berulang, di mana positif bertemu dengan positif, maka akan tetap positif. Nah, baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.